Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wardana, siswa program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Malang. Pada video kali ini saya telah menyiapkan PPT mata kuliah kecerdasan buatan, dan juga pada video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja masuk ke materi. Pertama adalah sumber jurnal yang saya pilih untuk saya jadikan laporan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Yang pertama, judul artikel yaitu Face Detection and Recognition System for Enhancing Security Mission Pushing Artificial Intelligence System, yang ditulis oleh Muhammad Farhan Siddiqui, Wakas Ahmed Siddiqui, Mustaq Ahmed, and Uwais Khanjumani. Untuk volume terbitannya itu 13 2020, dan ISSN print itu 0974 sampai 6846, dan ISSN online itu 0974 sampai 5645. Lanjut, untuk ringkasan permasalahan dari jurnal yang telah saya pilih yaitu masalah keamanan yang terkait dengan sistem keamanan yang perlu ditingkatkan lagi untuk mengurangi resiko keamanan kami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan ini telah dilakukan penelitian dan menyarankan solusi sebagai sistem deteksi dan pengakuan wajah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengenalan wajah adalah metode biometrik yang saat ini ditingkatkan oleh manusia untuk meningkatkan sistem keamanan, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar. Selanjutnya, teknik dan algoritma. Teknik dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan perangkat kamera sebagai input yang diperlukan untuk mengambil beberapa bidikan objek atau orang. Adapun algoritma klasifikasi cascade yang digunakan untuk membuat beberapa template wajah dan mendeteksi fitur wajah. Lalu, database digunakan untuk menyimpan template yang sudah disimpan dalam database. Sebelumnya, jika setelah database telah menyimpan data dari siswa-siswa, jika ditemukan wajah siswa tersebut, maka berjalan mulai proses sistem memanajemen kehadiran dan menandai kehadiran untuk siswa tersebut. Jika tidak, maka siswa tersebut ditandai tidak hadir pada hari itu. Untuk teknik dan algoritma yang digunakan yang kedua yaitu pemberitahuan SMS GSM. Notifikasi SMS akan dikirimkan kepada siswa yang terdaftar. Ini juga dapat bekerja untuk siswa yang memiliki kehadiran di bawah 70% dan juga untuk mereka yang belum membayar biaya sekolah mereka. Jadi setiap kali siswa melewati kamera, sehingga kehadiran dan biaya sekolah mereka akan diperiksa secara cepat dan akan disampaikan notifikasi itu melalui SMS GSM. Ini pada gambar kedua ini adalah
Gambar yang pertama itu ilustrasi login administrasi yang dilakukan oleh siswa-siswa. Yang kedua itu adalah penangkapan wajah langsung yang juga dilakukan oleh siswa. Selanjutnya kita masuk ke diagram kasus. Diagram kasus pada gambar berikut menunjukkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak yang menunjukkan bagaimana tindakan aktual sedang dilakukan dan berinteraksi dengan pengguna. Oleh karena itu dianggap sebagai sistem diagram cetak biru. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama itu siswa mendaftar atau menampilkan wajahnya kepada kamera yang disediakan oleh admin. Setelah itu gambar atau wajah siswa diambil atau di capture, lalu dideteksi sehingga data akan tersimpan di database. Selanjutnya setelah dideteksi itu notifikasi via SMS GSM itu akan tersampaikan kepada siswa. Selanjutnya tentang diagram kasus itu, database menyimpan data informasi pengguna seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, dan lainnya. Setiap rekaman memiliki penyimpanan gambar minimal 10 gambar dan maksimal 50 gambar dari setiap siswa. Selanjutnya, verifikasi dilakukan melalui portal identifikasi siswa. Ini jika template dicocokkan dengan pengguna, maka ditandai hadir untuk hari itu. Selanjutnya kita masuk kepada hasil yang diperoleh di penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam sistem keamanan dan memanajemen siswa yang hadir dan tidak hadir di sekolah. Pada penelitian ini juga dilengkapi dengan pemberitahuan via WhatsApp atau via SMS. Notifikasi SMS akan dikirim pada siswa yang terdaftar. Dan juga hasil penelitian ini yang didapat adalah dengan adanya sistem pengembangan Python yang ditulis dalam C atau C++ yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang kuat untuk mencari fitur wajah dan gambar. Untuk software yang digunakan lagi adalah PostgreSQL, digunakan untuk membuat database sistem. Yang terakhir adalah Trinter, digunakan untuk membuat seluruh antarmuka perangkat lunak. Berikutnya adalah keunggulan atau kekurangan metode dan algoritma yang digunakan. Pada sistem yang digunakan di penelitian ini, pada sistem ini merespon lebih baik berbagai ekspresi wajah. Namun untuk kekurangannya, sulit untuk mengenali wajah pada kondisi pencahayaan yang kurang. Maka dari itu, sistem manajemen pengenalan wajah dan kehadiran dapat digunakan hanya pada kondisi pencahayaan yang baik. Jika tidak, maka akan mendapat masalah untuk mengenali wajah. Selanjutnya, pada penelitian ini, sistem embedded seperti Arduino, Raspberry Pi, dan lainnya dapat dimasukkan dengan mudah dan mengambil manfaat dari sistem ini. Tidak hanya sebagai sistem kehadiran, tetapi juga sebagai sistem keamanan dan juga dapat dikembangkan di berbagai bidang industri lain karena kecerdasan buatan telah menjadi kebutuhan setiap perusahaan. Jadi Arduino, Raspberry Pi, dan lainnya itu bisa digabungkan pada penelitian ini sebagai microcontroller, dan juga bisa dikembangkan tidak hanya sebagai sistem deteksi kehadiran siswa,
namun juga dapat menjadi sistem keamanan di sebuah perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada UAS kali ini, yaitu mencari sebuah jurnal tentang kecerdasan buatan dengan menggunakan jurnal internasional, lalu dibuat laporan tentang permasalahan ringkasannya, teknik dan algoritma yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Setelah itu dibuat PPT seperti ini. Itu saya dari saya ucapkan terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.